Oke, mari sama-sama berikan tepuk tangan. Sama-sama katakan. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost, When faith is lost, my hope exhausted, you will be my strength. come on say. When my mind says I'm not good enough, Say God. God, you're enough for me. Amen. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. Say. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echoing my soul. Every season, Say. you keep repeating Promises to me. promises to me. Amen. Now there's no stopping what you have started until it is complete. Come on, sing. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yes. I've decided I'm not giving up. You won't give up on Come on, me. everybody say. You won't give up on me. Your love. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Echo in my soul. For me, I've decided. I've decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. Say. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Come on, say. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. Feel it breaking out like an echo. Echo in my soul.
mulia, Engkau Raja yang besar. Engkau Tuhan yang ajaib, yang layak disembah, yang layak ditinggikan, yang layak terima pujian dan hormat kami. Pagi hari ini kami mau masuk lebih lagi dalam penyembahan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami. Berbicaralah ya Roh Kudus. Perbaharui hati kami. Perbaharui pikiran kami. Kami mau jadi jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang tertanam kuat, berakar kuat ke dalam Engkau Tuhan. Perbaharui kami Yesus. Perbaharui kami Bapa. Thank you God. We want to worship you Jesus. In the pressing, oh in the pressing, you are making new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. So when I trust you, I don't need to understand. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Come on, sing. In the crushing, in the pressing, you are making a new wine. In the soil I now surrender. You are breaking new ground. So I yield to you and to your careful hand. When I trust you, I don't need to understand. Come on, sing. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Sing it again. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing but all you have given me. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring you wine. Jesus, bring you wine out of me. Jesus, bring. Jesus,
more of you. We want more of you. We want more of you, Jesus. We believe in you, God. Where there's a new one, there's a new power. Where there's a new one, there's a new freedom. We believe that, God. Where there's a new one, there is a new freedom. Amen, amen, amen. Where there's a new one, there's a new revelation. Where there's a new one, there's a new word of God. Where there's a new one, there's new recovery. Where there's a new one, there's a breakthrough. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want more of you. We want more of you. God, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine. Sing it again, church. Make me your vessel. Make me an offering. Make me whatever you want me to be. God, I came here with nothing, but all you have given me. Jesus, bring new wine out of me. Jesus, bring new wine. Jesus, bring new wine out of me. Sing it again. Jesus, bring new wine. Jesus, bring new wine out of me. Kami percaya Tuhan bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Amen. Dan Engkau yang senantiasa ada di dalam kami, Yesus. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Sebab yang kami tahu bahwa satu-satunya Allah yang layak disembah adalah Yesus Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dalam
kesesakanku. Kau beri kedamaianmu dalam keraguan, ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku, di dalam setiap kesesakan kita, Yesus yang memberi kedamaian bagi kita, Tuhan. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Dalam pengorbanan-Mu, Yesus. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalamku. Mari mengangkat tangan kita. Angkat tanganku dan
Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari kita terus dalam penyembahan di dalam Tuhan. Korabashandaya takara lama shedededede. Sikiara lama shandaya takara lama shedededede. Korabashandaya takara lama shandaya lama shedededede. Sikiara lama shandaya takara lama shedededede. Koyara lama shandaya takara lama shedededede. Kiara lama shandaya takara lama shedededede. Koyara lama shandaya takara lama shedededede. Kiara lama shandaya takara lama shandaya lama shedededede. Kiara lama shandaya takara lama shedededede. Koyara lama shandaya takara lama shedededede. Kiara lama shandaya takara lama shedededede. Sikiara lama shandaya takara lama shedededede. Koyara lama shandaya takara lama shedededede. Kiara lama shandaya lama shedededede. Kiara lama shandaya takara lama shandaya lama shedededede. Kiara lama shedededede. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat penjagaan penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin, amin, amin. Sebelum kita duduk, ayo kita sama-sama berikan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Terima kasih buat semua tim yang melayani hari ini. Luar biasa sekali. Hari ini sebelum saya share sedikit tentang apa yang Tuhan taruh pada saya gitu untuk bulan ini. Mari kita lihat sejenak news update minggu ini. Yang pertama kita ada home. Oh, saya lupa, hari ini tuh Mother's Day ya. Happy Mother's Day buat semua ibu-ibu yang ada di sini. Buat saya juga. Happy Mother's Day ya semuanya. Oke, news update untuk minggu ini. Kita ada home. Satu minggu ini kita ada home. Kita ini ada home single, ada home family, home Starji dan home kampus. Masing-masing schedule-nya sudah ada di layar atau kita bisa lihat nanti di Instagram dari GKS Balikpapan. Semua news update ada di situ. Kemudian ada berikutnya kita juga masih ada kelas setiap hari Selasa. Man and Woman Relationship secara online ya. Kemudian kita ada corporate prayer setiap hari Sabtu jam 5 sore ya, bener kakak-kakak? Oh jam 4, ya. CP ya. Agak nggak nyambung saya hari ini, mohon maaf. Terus kita ada Sarji Service setiap hari Sabtu jam 5 sore digabung dengan home ya, dilanjutkan dengan home Sarji. Oke, dan setiap minggu seperti biasa kita ada Sunday Service 10.30 pagi di tempat ini. Buat kita yang mungkin tidak bisa mengikuti secara onsite, kita juga ada online service yang kita akan update jam 7 malam setiap minggunya. Oke. Saya sebenarnya agak bingung hari ini saya mau share apa. Tapi ada satu hal yang Tuhan taruh beberapa hari ini di saya mengenai bagaimana kita berakar di dalam kemurahan hati.
berakar di dalam kemurahan hati ini mungkin bentuk dari karakter Tuhan bahwa Dia itu adalah Allah. Allah itu sendiri adalah kasih. Gitu. Jadi saya dapat satu ayat di mana mungkin ini nggak sempat ditampilin karena saya harus gantiin Anton. Thank you Anton sudah bisa hadir di sini. Walaupun lagi berduka cita ya, tapi luar biasa Anton ada di sini, keluarga Anton juga ada di sini. Kita baca sama-sama di 1 Yohanes 4 ayat 8, saya bacakan saja. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi bahwa Allah itu adalah kasih. Waktu kita berbicara soal kasih, kita juga berbicara bahwa kita mau memberi. Memberi bukan dari kelimpahan kita, tapi mungkin dari apa yang kita punya. Memberi itu dalam banyak hal. Di sini Tuhan ajarkan kita bagaimana kita itu bermurah hati. Kita bisa memberi mungkin dengan persembahan kita, tapi kita juga bisa memberi hidup kita untuk mengasihi orang, untuk melayani orang. Dan hampir beberapa hari ini saya melihat bagaimana Tuhan memakai khususnya setiap jemaat yang di tempat ini, kita yang berada di home, bagaimana kita support Anton pada saat Dedi meninggal gitu minggu ini, dan mungkin itu hal yang tidak menyenangkan buat kita, buat orang yang ditinggalkan, tapi percaya bahwa itu adalah waktunya Tuhan. Dan bukti bahwa kita itu saling bisa mengasihi, bahwa kita datang ke sana, kita membantu Anton apa yang kita bisa bantu pada saat di masa-masa dia menghadapi proses ini, keluarga menghadapi proses ini, mami menghadapi proses ini. Kita semua ada di sana karena kita mengasihi dia. Dan salah satu juga bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan adalah kita mau memberi dengan sukacita dari apa yang Tuhan sudah beri dalam hidupnya kita. Amin. Oke, kalau begitu sebelum saya tutup, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena melalui kasih-Mu Tuhan kami mau memberi Tuhan. Kau mau bermurah hati Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk bermurah hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hal yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Setiap hal yang Kau percayakan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau memberi dengan sukacita Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari semua yang percaya dan siap memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan amin. Dan setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua Kami serahkan semua hidup kami hanya kepada-Mu Yesus. ku milikmu. Semua kekuranganku Kau tahu Yesus. Semua kekuranganku Kau pun tahu.
bahwa kami adalah milik-Mu. Kami berharga, kami bernilai di mata-Mu. Sungguh kalau kami ada boleh sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami berkumpul di dalam rumah-Mu, kami tahu Kau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Kau telah bekerja dari sejak awal sampai dengan saat ini. Mari Roh Kudus bekerja di dalam kami. Bicara buat setiap kami pada pagi hari ini, sehingga pagi hari ini kami boleh menangkap kebenaran firman-Mu yang boleh mengubah mindset kami, merubah cara berpikir kami, merubah perspektif kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang jauh lebih baik. Nyatakan kerinduan-Mu di tengah-tengah kami, nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga bisa membagikan pesan-Mu dengan bahasa yang sederhana yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin, amin, amin. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Selamat pagi GKS Balikpapan. Just good morning. Welcome di ibadah on-site maupun ibadah online pada hari ini. Happy Mother's Day to all moms. Kalau saudara lihat kanan kirimu ada ibu-ibu atau ada mami-mami, ada mama-mama, tolong katakan Happy Mother's Day. Saya juga mau menyapa buat setiap saudara yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini, yang secara onsite maupun secara online, welcome. Dan berdoa supaya setiap saudara bisa menangkap sesuatu pada pagi hari ini. Sebagai pengumuman tambahan, kita sedang membangun nursery yang baru dan builders room. Jadi yang nanti rencananya akan ada di lobi. Tanpa kita sadari, gereja kita ini banyak baby-baby baru. Dan baby-baby baru membutuhkan nursery yang jauh lebih baik daripada sekarang. Dan jika saudara ingin terlibat dan ingin berkontribusi dalam pembangunan ini, saudara bisa nanti menabur di dana pembangunan gereja. Saya belum bisa siapkan gambar 3D-nya, nanti maybe by next week saya bisa akan kasih gambar 3D-nya akan jadi seperti apa. So, bagaimana liburan saudara? Saya berharap saudara bisa menemukan waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak dari kesibukan saudara di liburan kemarin. Saya melihat juga masih banyak yang masih berlibur. So I hope saudara juga nggak kehilangan semangat untuk bisa mengikuti ibadah ini secara online tentunya. Sudah siap untuk menerima pesan Tuhan pada pagi hari ini? Mari siapkan catatan saudara, di note saudara, di gadget saudara, di tab saudara. Tema kita di bulan ini adalah rooted. Mengakar atau berakar. Dan hari ini saya memberi judul khotbah saya, mengakar lebih dalam. Sebagai orang percaya sudah seharusnya kita seperti sebuah tanaman atau pohon yang ditanam di mana kita bisa mengakar di sana sehingga kita bisa mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tanpa tertanam dan tanpa mengakar, mustahil buat kita untuk bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya ulangi sekali lagi bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sama seperti sebuah tanaman yang atau pohon yang kita harus ditertanam dan harus mengakar agar kita bisa mengalami pertumbuhan dan menghasilkan buah. Ayat kunci kita di bulan ini di Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Menerima Yesus adalah satu hal. Alkitab katakan kamu telah menerima Kristus Yesus. Ini adalah satu hal. Hidup kita tetap di dalam Yesus adalah satu hal yang lainnya. Berarti Alkitab sudah menuliskan bahwa kita bisa menerima Yesus, tapi kita bisa tidak tetap di dalam Dia. Makanya dikatakan bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Dikatakan lagi,
Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Mengakar dan dibangun di atas Yesus adalah satu hal yang lainnya lagi. Bertambah teguh dan hati melimpah dengan syukur adalah satu hal lainnya lagi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, menerima Yesus adalah satu hal, untuk tetap tinggal di dalam dia adalah satu hal yang lainnya, dan untuk berakar dan dibangun di dalam dia ada satu hal yang lain yang berbeda. Dan untuk bertambah teguh di dalam iman dan hendaklah hati kita penuh limpah dengan syukur, itu adalah satu hal lain yang berbeda. Di dalam terjemahan lainnya, di dalam TPT-nya dikatakan, in the same way you receive Jesus our Lord and Messiah by faith. Dengan cara yang sama kamu menerima Yesus Tuhan dan Mesias kita dengan iman. Continue your journey of faith. Jadi lanjutkan perjalanan imanmu. Jadi perjalanan iman kita nggak berhenti pada saat hanya kita menerima Yesus. Alkitab mengatakan bahwa lanjutkan, continue your journey of faith. Dikatakan progressing further into your union with Him. Jadi maju lebih jauh ke dalam persekutuan atau persatuanmu di dalam Dia. Your spiritual roots go deeply into His life. Jadi biarlah akar-akar kerohanian kita itu masuk jauh ke dalam kehidupannya. As you are continually infused with strength and courage in every way. Saat kamu terus-menerus diresapi dengan kekuatan dan didorong di dalam segala hal. For you are established in the faith you have absorbed and enriched by your devotion to Him. Karena kamu teguh dalam iman yang telah kamu serap dan diperkaya oleh pengabdianmu kepadanya. Setelah kita menerima Yesus, dikatakan lanjutkan perjalanan imanmu. Saya selalu mengatakan di dalam gereja ini, ketika kita menerima Yesus, perjalanan iman kita nggak berhenti situ. Itu adalah sebuah permulaan buat setiap kita. Sampai kita mengakhiri pertandingan kita dengan baik tentunya. Dikatakan kemudian jangan berhenti hanya sampai menerima Yesus. Maju lebih jauh, lebih dalam ke dalam persekutuan atau persatuanmu dengan Tuhan. Jadi kita nggak pernah didesain hanya berhenti sampai kita menerima Yesus dan selesai. Dan hanya datang ke gereja ibadah setiap minggunya. Kita nggak didesain seperti itu. Kita didesain pada saat kita menerima Yesus, kita didesain untuk terus melanjutkan perjalanan iman kita. Katakan amin. Perhatikan ini, akar spiritualmu masuk, akar rohanimu masuk jauh ke dalam kehidupannya. Nah pada saat akar kerohanian kita masuk lebih dalam, apa yang kita terima? Kita mengatakan bahwa kita terus menerus di-infuse oleh kekuatan dan di-encourage di dalam segala jalan. Infuse. Kata infuse itu dari, kalau kita sering dengar kalau orang ke rumah sakit di-infuse. Hari ini gue pergi ke rumah sakit di-infuse vitamin. Atau saya pergi ke klinik di-infuse vitamin C. Infuse, ada sesuatu yang masuk ke dalam diri kita. Di-infuse oleh kekuatan daripada Tuhan. Di-encourage dalam setiap jalan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakar di dalam Yesus, kita di-infuse oleh kekuatannya. Kita di-encourage di dalam setiap jalan kehidupan kita. Ini sama seperti pohon yang ketemu sumber kehidupan yang ada di dalam tanah. Ketika dia terus mengakar ke dalam. Maka Alkitab juga mengatakan bahwa ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang gak pernah layu, gak pernah kering. Yang gak tumbang ketika angin badai datang, ketika panas terik datang, gak jadi kering. Kenapa? Karena dia menemukan sumber kehidupan itu. Dia menemukan kekuatan dari sumber kehidupan itu. Katakan amin. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar beberapa hal mengenai rooted. Yang pertama, mengakar itu adalah sebuah komitmen. Katakan sama saya, komitmen. Tadi di Kolose 2 ayat 6-7 dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalimat hendaklah hidupmu di dalam Dia. Kalimat hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalimat hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu.
Kalimat hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah kalimat sebuah pilihan buat setiap kita. Alkitab hanya mengatakan hendaklah. Bahwa artinya kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa memilih untuk tidak tinggal tetap loh. Walaupun keputusan itu sadar atau tidak sadar, kita bisa memilih untuk tidak tetap di dalam Dia. Kita bisa memilih untuk tidak mengakar dan dibangun di atas Dia. Kita bisa menjadi orang yang memilih untuk tidak bertambah teguh di dalam iman kita. Kita bisa memilih jadi orang yang hatinya tidak melimpah dengan syukur. Jadi mengakar itu adalah sebuah pilihan. Katakan sama saya, sebuah pilihan. Jadi setelah kita menerima Yesus, kita bebas. Apakah kita mau terus berjalan dalam perjalanan rohani kita bersama dengan Dia, atau kita justru malah berhenti dalam perjalanan iman kita. Kita mau tetap di dalam Dia atau tidak? Kita mau mengakar di dalam Dia dan dibangun di dalam Dia atau tidak? Kita mau bertambah teguh di dalam iman atau tidak? Kita mau mengucap syukur atau tidak? Itu semua adalah pilihan kita. Tetapi kalau kita ingin memilih sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan, tentunya kita harus komitmen untuk melakukannya. Sebuah pilihan kita untuk kita komitmen. Katakan sama saya, komitmen. Saudara bertanya, Pastor, gimana caranya sih mengakar di dalam Yesus itu seperti apa? Komitmennya seperti apa sih yang dimaksud? Mari kita buka di 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman itu sendiri. Jadi kalau kita ingin mengakar di dalam Yesus, artinya kita harus mengakar di dalam firman Tuhan. Kalau tadi ayat pasal kedua ayat 6 7 tadi saya ganti dengan kata firman, maka bunyinya akan jadi begini. Saya minta saudara perhatikan ini. Kamu telah menerima firman, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam firman. Hendaklah kamu berakar di dalam firman dan dibangun di atas firman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Katakan amin. Jadi komitmen untuk terus mengakar di dalam Yesus, artinya kita komitmen untuk terus menerus mengakar di dalam firman. Komitmen mengakar di dalam firman Tuhan. Jadi pada saat kita menerima Yesus, tetaplah di dalam firman Tuhan. Mengakarlah di dalam firman Tuhan. Dibangunlah dalam firman Tuhan. Kemarin di dalam team building night saya bagikan kepada para pelayan Tuhan. Kalau kita ingin mengakar lebih dalam di dalam Yesus, mengakar lebih dalam di dalam Dia, yang kita lakukan adalah apa yang Tuhan katakan kepada kita dan kita lakukan itu. Ingat gak ada ayat firman Tuhan yang mengatakan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu sama seperti orang yang membangun bangunan di atas batu karang. Ketika ada angin badai datang, banjir datang melanda, rumahnya akan tinggal tetap. Tapi bagi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, firman Tuhan katakan sama seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika angin badai datang, maka robohlah rumah itu. Jadi setiap tantangan dalam kehidupan kita itu sebenarnya menguji diri kita sendiri. Apakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, atau cuma dengerin doang, pulang lupa. Dan ujiannya datang bukan pada saat kita sedang ada di gereja dalam ibadah, tapi ujiannya datang ketika kita berada di luar sana dan bertemu dengan tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mengerti katakan amin. Tahu dari mana sebuah bangunan itu kuat, punya fondasi yang kuat? Ya ketika tantangan itu datang. Dalam 1 minggu terakhir ini BSB
dikunjungi oleh ratusan ribu orang. Di 2 mall ini aja, Pentasiti dan Iwok itu beberapa hari yang lalu mencapai 150 ribu orang yang datang. Kemarinnya 120 ribu orang yang datang. Jadi ada orang yang bolak-balik lalu lalang. Tahu dari mana fondasi bangunan ini itu kuat? Ya pada saat beban itu ada dan dia tetap tegak berdiri. Anda bayangkan kalau 100 ribuan orang itu berdiri di atas bangunan hanya terdiri dari kayu aja, kayu biasa saja. Apa yang terjadi? Roboh. Mengerti ya maksud saya? Semakin kita ingin membangun tinggi ke atas, semakin kita juga harus membangun lebih dalam ke bawah. Itu yang saya bagikan kemarin dalam semua aspek dalam kehidupan kita, apapun itu. Kalau kita ingin membangun ke atas, kita harus membangun, mengakar kuat ke dalam. Saya nggak pernah lihat orang membangun rumah, bangun gedung, bangun apapun, mereka kelupaan membangun fondasinya. Konyol, nggak ada. Orang pasti kan fondasinya gimana? Tanah kerasnya di kedalaman berapa? Pasti itu yang akan dikejar. Demikian juga hidup kita. Kalau kita ingin membangun fondasi kehidupan kita, gali lebih dalam. Temukan tanah kerasnya kalau itu bangunan. Temukan sumber kehidupannya kalau itu adalah akar pohon. Yang itu yang bisa menopang kita. Itu yang ketika badai datang gak membuat kita goyah. Ketika ada panas terik datang, itu yang membuat kita menjadi layu. Katakan amin. Berikutnya di 1 Yohanes 4 ayat 16 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa telah tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kolose 1 ayat 15 dikatakan gini. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ia itu Yesus. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak terlihat oleh mata menjadi terlihat di dalam pribadi Yesus. Jadi Yesus itu adalah gambaran kasih itu sendiri. Dia datang sebagai perwujudan kasih itu. Nah, kalau kita mengerti ini, maka pada waktu kita melihat kisah perempuan yang kedapatan berzina hendak dihakimi dan dihukum oleh ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus mengampuni perempuan itu. Demikian juga kasih Allah itu mengampuni setiap kita dan melakukan itu kepada kita. Kalau kita mengerti ini, maka pada waktu Yesus menerima Zakius, pada waktu Yesus menerima perempuan yang di sumur itu, seperti itulah Allah menerima diri kita. Kalau kita mengerti ini, maka apa yang Yesus lakukan kepada seorang penjahat yang percaya kepadanya waktu digantung di atas kayu salib, seperti itulah Allah menerima hidup kita. Jadi kalau Kolose 2 ayat 6 dan 7 tadi saya ganti dengan kata kasih, maka bunyinya seperti ini. Saya minta Anda perhatikan. Kamu telah menerima kasih, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam kasih. Hendaklah kamu berakar di dalam kasih, dibangun di atas kasih. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi komitmen untuk terus mengakar di dalam Yesus, artinya komitmen untuk terus mengakar di dalam kasih. Katakan amin. Saya sederhanakan seperti ini. Pada waktu kita menerima Yesus, kita boleh rajin muncul di ibadah gereja setiap minggunya. Kita boleh mengaku diri kita Kristen dan kita boleh rajin melayani Tuhan. Dan gak ada yang salah dengan hal ini. Tapi saudara dengar baik ini, tanpa kita komitmen dan mengakar di dalam firman dan di dalam kasih itu sendiri, kita sulit untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Tanpa komitmen mengakar di dalam firman, tanpa komitmen mengakar di dalam kasih itu sendiri, kita sulit untuk menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Padahal itu adalah panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang percaya, apa sih yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yaitu menjadi segambar dan serupa dengan Yesus. Saya pernah sampaikan ini waktu di Natal kemarin. Dunia dia tidak melihat Yesus, dia tidak tahu Yesus.
Dia tidak pernah melihat Yesus secara langsung. Tapi dunia melihat Yesus melalui diri Anda dan saya. Dunia melihat Yesus dalam saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Dan bagaimana kalau kita ingin menjadi serupa dan segambar dengan Yesus tanpa kita mengakar di dalam firman-Nya. Tanpa mengakar di dalam kasih-Nya. Mengakar firman-Nya artinya Tuhan ngomong apa di situ? Ya lakukan, just do it. Ini bukan iklan Nike, tapi just do it. Lakukan itu. Semakin kita melakukan itu, semakin kita sedang membangun akar yang kuat. Dan fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Di dalam pernikahan contohnya. Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kasihlah istrimu. Istri, hormatilah suamimu. Just do it. Kalau saudara ingin melihat bahwa saudara punya fondasi atau akar yang kuat di dalam pernikahan saudara, do it. Tanpa berbantah-bantahan. Kalau saudara ingin bertanya gimana caranya pastor? Tanyalah orang-orang yang lebih dewasa rohani atau hamba Tuhan. Practical way-nya. Sehingga saudara bisa melakukannya. Tapi kalau saudara masih bergumul di situ, saudara nggak mengasihi istrimu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau saudara nggak menghormati dia, nggak memberikan respect yang seharusnya suamimu terima misalnya. Nggak heran kalau pernikahan itu jadi berantakan pada akhirnya. Are you with me? Hal yang lainnya, bicara soal keuangan misalnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita benih dan memberikan roti. Roti yang untuk kita makan dan benih untuk kita tabur misalnya. That's the word of God. Nah, kebanyakan orang enggak. Rotinya dimakan, benihnya juga dimakan. Ya, benihnya harusnya ditabur dan untuk bisa tuayan yang berikutnya dimakan juga benihnya. Nggak heran kalau pada akhir harus bergumul di dalam hal keuangan misalnya. That's a principled way. Ikut Tuhan tuh simple. Di dalam setiap firman Tuhan kalau kita tahu dia punya prinsip dalam segala sesuatu. Dan saya sering katakan bahwa prinsip itu bukan untuk menghalangi kita atau menghambat kita atau bikin kita susah. Tapi prinsip itu justru mempermudah hidup kita. Memudahkan hidup kita. Kalau kita bisa mengikuti prinsip Tuhan, maka hidup kita akan jauh lebih baik. Katakan amin. Tapi kalau kita justru udah ada prinsipnya dan kita tidak lakukan, bikin susah diri sendiri. Saudara bayangin kalau saudara di jalan dan di situ banyak rambu-rambu di situ. Kalau orang punya mindset yang salah, rambu-rambu ini bikin susah orang aja pasti pikirnya. Tapi tahu nggak saudara bahwa rambu-rambu di jalan itu justru akan menolong saudara supaya saudara aman di dalam perjalanan saudara. Bayangkan aja kalau ada persimpangan jalan dan nggak ada lampu merah di situ. Yang satu ngebut dari sini, satu ngebut di sini. Apa yang terjadi? Kecelakaan di situ. Are you with me? Jadi kita mesti punya mindset yang benar, mindset yang tepat untuk melihat segala sesuatu. Bahwa hidup kita ini nggak dibikin susah oleh Tuhan. Justru hidup kita ini dibikin mudah oleh Tuhan. Oleh karena prinsip-prinsip yang Tuhan bagikan buat setiap kita. Katakan amin. Yang kedua, mengakar adalah sebuah proses. Nah, pertumbuhan itu selalu diidentikan banyak orang dengan apa yang terlihat di depan mata. Tumbuh, daunnya hijau, pohonnya semakin besar, menghasilkan buah. Padahal sebelum semuanya itu terjadi, ada sebuah proses yang seringkali nggak dilihat oleh orang. Itu namanya mengakar. Proses mengakar seringkali dinilai tidak menarik. Kurang sensasional, kurang diminati. Kenapa? Karena prosesnya tidak kelihatan. Tidak viral, tidak banyak yang tertarik. Tidak banyak yang perhatikan, tidak banyak yang notice. Ini berlaku di dalam semua aspek dalam kehidupan kita. Di dalam sekolah, kuliah contohnya. Mungkin dulu kita biasa-biasa aja. Mungkin kita bukan siswa atau mahasiswa yang prestasi, yang ranking, yang juara, dapat beasiswa. Mungkin kita nggak gitu, nggak ada yang nonjol dalam hidup kita mungkin. Kita juga bukan ketua OSIS dulu, mungkin kita juga bukan ketua badan eksekutif mahasiswa misalnya. Di dalam pekerjaan mungkin dulu kita cuma staf biasa, digaji pas-pasan misalnya.
Mungkin kita masih dulu sales keliling, jualan barang-barang, door to door. Skill kita mungkin masih terbatas dulu. Tanggung jawabnya masih kecil. Di dalam bisnis mungkin kita masih segala sesuatu kita kerjain sendiri. Belum punya staff, produksi sendiri, sales sendiri, kerjanya masih di rumahan. Banyak yang belum tahu siapa kita dan apa yang kita bisa jual. Omsetnya belum jelas, masih fluktuatifnya naik turun luar biasa. Dalam hal keuangan juga sama, mungkin kita belum punya rumah sendiri. Masih ngontrak, mungkin masih naik kendaraan umum, masih motoran naik motor. Tabungan belum banyak. Mungkin di dalam kerohanian mungkin baru saja lahir baru. Belum terlalu lama dibaptis. Alkitab aja masih banyak yang belum ngerti. Dengar khotbah, kayaknya ketinggian ini pendetanya khotbah nih. Wah kayaknya kagak ngerti nih ngomong apa. Kayaknya masih hijau di dalam pengajaran. Di dalam melayani, mungkin belum kelihatan punya karunia apa. Baru melayani yang kelihatannya biasa-biasa aja. Kalau disuruh melayani ya ibu disuruh apa jalan deh. Angkat kursi kah, rapiin amplop persembahan kah. Apa aja deh. Masih yang kayaknya sederhana gitu. Gulung-gulung kabel kah. Boro-boro mau bicara soal pengurapan Tuhan. Kalau bicara tentang pertumbuhan gereja, mungkin gerejanya jemaatnya cuman beberapa keluarga aja. Yang melayani masih sedikit. Ketika ada yang absen satu orang, panik karena gak ada yang melayani. Peralatan mungkin ala kadar seadanya. Belum banyak yang tahu gerejanya apa namanya. Tempatnya di mana? Kalau ditanya gerejamu mana? Gerejanya ini. Gereja ABC. Apa tuh? Di mana? Belum banyak yang tahu. Kalau ini relate dengan saudara, saya mau katakan good job. Syukurilah you are on the track. Teruslah berproses. Katakan amin. Katakan kanan kirimu, you are on the track. Karena semua orang harus melalui proses ini. Tanpa proses mengakar yang kuat dan dalam, sama aja pohon itu gak punya akar yang kuat. Maka ketika ada angin besar datang, tinggal tunggu tumbangnya saja. Sama seperti bangunan yang dibangun dengan fondasi yang dangkal, kena angin besar bisa roboh. Belakangan waktu banyak heboh dengan orang yang banyak menghasilkan uang dengan cara yang cepat. Padahal kita tahu bahwa segala sesuatu itu gak semudah itu. Kita harus mengerjakan segala sesuatunya. Berupaya, berusaha, belajar, mengembangkan diri. Pada akhirnya banyak yang akhirnya mengalami hal-hal yang gak baik, yang tidak diinginkan. Maunya shortcut, maunya cepat, maunya potong kompas. There is no way like that. Gak ada yang cara gitu, semuanya harus berproses. Kalau kita suksesnya cepat, kalau kita tidak punya fondasi yang kuat, tinggal tunggu waktunya. Satu hari kan roboh. Kalau suksesnya cepat, yang terbangun adalah egonya. Are you with me? Egonya yang terbangun. Tapi kalau prosesnya lambat, mengakar kuat, dibangun fondasi yang kuat, maka yang terbangun adalah karakternya. Are you with me? Kalau prosesnya cepat, yang terbangun egonya. Masih muda, 25, uang ratusan juta, miliaran. Kalau Anda gak punya fondasi yang kuat, egonya yang terbangun pasti. Mulai flexing misalnya. Ngerti gak maksudnya? Liburan, posting, bisnis class, first class. Salah gak? Enggak. Kalau Anda punya uang beli aja gak ada masalah. Cuma masalahnya kalau kita gak dibangun dengan fondasi yang kuat,
maka yang terbangun bukan karakternya, tapi justru egonya. Tadi saya katakan di dalam kerohanian misalnya, mungkin baru saja lahir baru, belum lama dibaptis, belum mengerti baca Alkitab, banyak belum mengerti. Dengar khotbah tadi ketinggian misalnya, belum bisa dengar suara Tuhan. Pastor gimana sih dengar suara Tuhan? Belum bisa mengenal Tuhan, belum bisa bergerak bersama Roh Kudus setiap hari. Saya mau katakan, teruskan prosesnya. Seringkali orang menyepelekan proses ini, padahal proses ini yang proses yang paling penting. Mengakar itu sedang membangun fondasi kerohanian kita. Katakan amin. Saya pernah bagikan pada waktu awal-awal saya bertobat, saya melayani Tuhan. Jadi singer. Saya cuma punya kerinduan untuk melayani. Aduh, kayaknya boleh nggak ya waktu itu ada om saya yang memimpin ministry. Saya bilang, boleh nggak om saya melayani singer? Boleh. Zaman dulu masih pakai kaset, saudara. Saya pernah bagikan ini. Ngafal lagunya saya tempel lirik-liriknya masih di speaker sini. Waktu itu zaman di gereja saya di Jakarta butuh choir, saya choir waktu itu. Saya juga nggak peduli, saya bilang mau choir kayak, yang penting hati saya mau melayani Tuhan. Saya pernah bagikan ini waktu saya di Pekanbaru. Saya mau melayani, saya nggak tahu apa-apa, saya melayani aja. Disuruh leader saya jalan, disuruh gembala saya jalan. Cuma disuruh anterin pendeta dari satu cabang ke cabang yang lain, saya lakukan dengan setia dan saya happy. Nggak ada berbantah-bantahan. Gembala saya suruh doa, saya doa walaupun gemeteran. Gembala saya suruh baca pengumuman, saya baca pengumuman. Walaupun belepotan. Itu rupanya proses mengakar. Yang mengerti katakan amin. Yang bakal tahu bahwa setelah sekian lama mengakar, rupanya Tuhan pakai akar yang dibangun itu. Sehingga satu hari dia panggil saya untuk memulai sebuah gereja baru. Are you with me? Sebuah proses. Saya kemarin baru pulang liburan dari Bali. Kemarin sempat ngobrol. Saya ngobrol sama istri saya. Kamu ingat ya dulu waktu kita masih sekolah, waktu kita masih SMA. Karena saya dengan istri saya sejak SMA kelas 1 saya udah mulai dating. Tapi anak-anak Starji please jangan ikutin ya. Ini gila aja dulu gak kenal firman. Belum bertobat. SMA 1 udah pacaran waktu itu. Saya ingat banget waktu ke Bali itu. Naik bus, overland. 3 hari baru nyampe waktu itu ke Bali. Hari ini kita bisa pergi terbang naik pesawat, puji Tuhan. Dulu tinggal di hotel yang pas-pasan aja, asal sesuai budget. Hari ini bisa jadi hotel lebih baik. Puji Tuhan. It's a process. Awal nikah, gak punya rumah. That's okay. Tadi saya katakan, that's okay, good job. Yang penting keep proses. Punya rumah di apartemen waktu itu tinggal ukuran 40 meter persegi 2 kamar. I'm happy with that. Sampai pada waktunya, sampai suatu waktu terus bertumbuh, akhirnya Tuhan percayakan yang lebih. Jadi pesan saya, jangan kecil hati kalau pada saat saudara lagi dalam proses mengakar. Are you with me? Jangan kecil hati. Terus aja. Awal saya kerja, gaji juga 1 juta waktu itu. Kalau saudara hari ini kerja, saudara masih staf dan gaji saudara UMK. That's okay. Kerjakan pekerjaanmu dengan setia. Terus bertumbuh, akan tiba waktunya saudara akan mengalami promosi daripada Tuhan. Gak akan selama-lamanya kecuali Anda gak mau upgrade orangnya. Kalau saudara masih bisnis rumahan, that's okay. Good job, lakukan terus dengan setia. Orderan naik turun, kerjain semua sendiri. Terus belajar, terus kembangin. Prosesnya sedang proses mengakar. Makanya nggak kelihatan di permukaan. Akan tiba waktunya ketika mengakarnya sudah kuat, mulai tumbuh tunas,
makin besar, makin mengakar kuat, makin tumbuh ke atas, makin mengakar kuat. Yang mengerti katakan amin. Proses mengakar ini ada proses pertumbuhan. Pastor, kok saya gini-gini aja? Saudara sedang masuk dalam proses mengakar. Mengakar adalah bagian dari proses pertumbuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Kita syukuri dan kita terus lanjutkan. Kita nggak pernah melihat buah pada saat kita proses mengakar. Tapi ketika tiba waktunya itu bertumbuh, maka kita akan melihat itu akan menghasilkan buah. Yesus sendiri harus menunggu di usianya ke 30 tahun baru dia bisa memulai pelayanan yang signifikan. Daud harus menunggu 15 tahun sejak mulai dia diurapi oleh Nabi Samuel. Sampai benar-benar dia menjadi raja atas Israel. Bahkan Musa harus tunggu 40 tahun sampai benar-benar menjadi pembebas bangsa Israel dari Mesir. Yang mengerti katakan amin. So, pada masa itu terus mengakar. Keep the process. Nah yang celakanya adalah ketika orang mulai membandingkan proses mengakarnya dia dengan proses orang lain yang sudah menghasilkan buah yang lebat. Are you with me? Apalagi dengan adanya sosial media. Ketika semua orang bisa posting apa aja. Dan ketika kita melihat dan kita masih nggak tahu posisi kita lagi prosesnya lagi sedang di mana. Dan kita terjebak di dalam namanya mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Gila ya temen kuliah gua ya. Udah pergi ke Amerika naik bisnis kelas loh. Gua aja ke Bali aja mesti berdoa dulu. Doa puasa satu tahun baru bisa pergi ke Bali. Dia udah berangkat ke Amerika. Sama keluarganya kemarin lebaran. Wah, gue lihat dia tiap hari di kafe-kafe terus. Restoran yang mahal-mahal terus. Lah, gue aja mau kumpul di kafe aja, di Balikpapan aja mungkin mesti tunggu gajian dulu misalnya. Cilakanya mulai kejebak di dalam membandingkan diri. Nah saran saya buat saudara-saudara, kalau saudara masih bergumul di dalam problem membandingkan diri saudara dengan orang lain, mending gak usah follow orang lain. Saudara silent aja akunnya. Kalau saudara masih insecure, nggak perlu stalking orang lain. Kalau perlu sekalian nggak usah aktif di dalam sosial media. Kalau saudara masih insecure, kalau ngelihat orang lain, kalau lihat postingan orang lain. Kalau saya sebagai gembala, postingan gereja lain, wah gila, sekali ibadah ribuan orang. Gila komselnya, ratusan ribuan komselnya. Gila panggungnya, gila gedungnya. Kalau kita nggak secure, mendingan nggak usah follow sekalian. Tunggu sampai kita diberesi oleh Tuhan dulu. Ayo ini. Tapi kalau saudara sudah secure, saudara aman, ya follow aja supaya mana tahu itu menjadi inspirasi buat saudara. Padahal orang yang posting itu mungkin gak ada maksud apa-apa. Dia cuma mungkin mau share hidupnya, dia cuma mau share pengalamannya, dia cuma mungkin mau membagikan tentang hidupnya, mungkin dia sedang menjalankan bisnisnya. Ada orang yang memang bisnisnya gitu, harus flexing, harus showing sesuatu kepada orang lain. Atau memang profesinya memang seperti itu, memang dia harus seperti itu untuk mendapatkan uang. Nah apapun itu kalau membuat Anda insecure dan membuat Anda terintimidasi, ya mendingan gak usah lihat sekalian. Fokus aja sama proses saudara sendiri yang sedang masih mengakar. Are you with me? Jadi jangan liatin prosesnya orang lain yang udah punya menghasilkan buah yang lebat dengan diri kita yang masih mengakar proses. Maka itu akan menghilangkan sukacita saudara dalam saat saudara menjalani proses saudara. Itu akan mencuri rasa syukur saudara pada saat saudara sedang proses. Alkitab mengatakan di Galatia 6 ayat 4-5 dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Jadi jangan kekepoan, urusin diri kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaan. Artinya kita boleh bersyukur
dengan proses yang kita punya. Bukan melihat keadaan orang lain, bukan melihat orang lain udah seperti gitu. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ya boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain, Alkitab katakan. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Jadi gak usah liatin orang lain. Gak usah bandingin dengan orang lain. Fokus dengan proses kita sendiri. Katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga, mengakar adalah kunci hidup yang diberkati. Di Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang percaya Tuhan, orang yang menaruh harapan atau menjadikan Tuhan harapannya. Alkitab mengatakan dia adalah orang yang diberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam semua aspek di dalam kehidupannya. Dikatakan dia adalah orang yang diberkati. Di dalam terjemahan NLT-nya, terjemahannya gini. Dia diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, dengan akar yang mencapai jauh ke dalam air. Pohon-pohon seperti ini tidak terganggu oleh panas dan khawatir dengan musim kemarau yang panjang. Daunnya tetap hijau dan mereka tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Bagaimana tidak diberkati? Tidak terganggu dengan keadaan yang di luar yang sedang panas terik. Dia tidak khawatir dengan musim kemarau yang panjang. Pandemi COVID yang 2 tahun lebih. Daunnya tetap hijau. Mereka gak berhenti menghasilkan buah. Non-stop menghasilkan buah. Mau sedang COVID, gak sedang COVID, tetap hijau daunnya dan menghasilkan buah. Keadaan di luar tidak pernah mengganggu kehidupannya. Mengakar itu artinya percaya Tuhan. Katakan sama saya, percaya Tuhan. Mengakar itu artinya mengandalkan Tuhan. Bersumber pada Tuhan, menaruh harapannya dan keyakinannya di dalam Tuhan. Ini adalah kunci kehidupan yang diberkati dan berbuah. Saya gak perlu tanya apakah saudara ingin punya hidup yang diberkati. Pasti semua kita angkat tangan deh. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara mau mengakar? Masuk dalam proses itu. Mengakar ke dalam. Sehingga saudara ketemu sumber aliran air itu. Yang bisa membuat saudara pada saat panas terik datang, saudara gak khawatir. Ketika badai datang gak membuat saudara roboh. Yang daun saudara tetap hijau. Terus menghasilkan buah. Yang non-stop. Katakan amin. Kesimpulannya pagi hari ini. Mengakar adalah sebuah komitmen. Mengakar adalah sebuah proses. Mengakar adalah sebuah kunci hidup yang diberkati Tuhan. Seringkali yang kita selalu nanya kalau ada orang sukses, apa sih yang kita tanya dalam hidup dia? Apa sih kunci suksesnya? Selalu kita kan pengen tahu gimana sih. Alkitab sudah memberitahu kepada kita kuncinya. Kalau kita ingin disebut jadi orang yang diberkati Tuhan, mengakar. Rooted deeper in Him. Maka saudara akan temukan sumber kehidupan itu. Rooted deeper artinya Anda mengandalkan Tuhan. Saudara percaya Tuhan. Saudara punya keyakinan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Hari ini putuskan. Apakah saudara mau serius mengambil keputusan memilih untuk mengakar lebih dalam di dalam Tuhan? Saya mau katakan bahwa tidak ada apa-apa di atas permukaan. Segala sesuatu yang berharga itu adanya di dalam tanah. Rooted deeper.
Makin saudara dalam, saudara makin menemukan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi saya katakan, nggak ada apa-apa di permukaan. Tapi kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, masuk lebih dalam. Katakan amin. Pohon yang besar kita nggak pernah lihat tertanam di permukaan, nggak ada. Akarnya nggak ada di permukaan, masuk dalam. Kalau saudara dengar kebenaran ini, putuskan supaya saudara hendaklah tadi dikatakan untuk mau berakar dan dibangun di atas dia. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini yuk dari awal. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Ya, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. satu hal yang kurindukan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku Katakan lebih dalam lagi. lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku Kalian katakan lebih dalam lagi. lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku Saudara dengar baik. Saudara yang hadir secara onsite maupun yang ibadah secara online. Terus dengar pesan ini. Tuhan mau kita mengakar lebih dalam di dalam Dia. Tema ini saya percaya bukan satu tema kebetulan yang Tuhan berikan kepada setiap kita pemimpin waktu tahun lalu kita berdoa. Tapi saya percaya bahwa ini merupakan pesan Tuhan buat setiap kita untuk kita mengakar lebih dalam di dalam Dia. Tuhan gak mau supaya kita hanya sekedar menerima Dia dan lalu that's it. Tapi Tuhan mau supaya kita ketika kita menerima Dia, kita mau jauh lebih panjang, jauh lebih dalam di dalam perjalanan iman kita. Mengakar lebih dalam dan dibangun di atas Dia. Saya berdoa supaya setiap kita bisa memilih, mengambil keputusan itu. Ini adalah sebuah pilihan yang gak bisa dipaksakan oleh siapapun. But I pray right now, Roh Kudus bekerja, berbicara kepada setiap pribadi pada hari ini untuk terus memilih, mengambil keputusan untuk mau go deeper. Sehingga Tuhan bisa mengerjakan pertumbuhan dan menghasilkan buah, melahirkan, memunculkan buah itu dalam kehidupan kita.
Sehingga kehidupan kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Kalau saat ini saudara sedang proses mengakar dan proses mengakar ini bukan proses yang hanya sesekali. Tapi semakin tinggi pohon itu dan menghasilkan buah, semakin dia terus mengakar ke dalam. Dan ini ada proses yang terus menerus. Nah kalau saudara masih dalam proses itu, dan saudara melihat orang lain yang sudah muncul daunnya, muncul buahnya. Saya berdoa, saya pesan saya buat setiap saudara. Stop looking. Berhenti melihat itu. Lihatlah kepada dirimu sendiri. Mengucap syukur dalam prosesmu. Karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Keep on the track. Teruslah dalam tracknya itu. Maka saudara akan melihat one day. Tanpa saudara sadari, Tuhan berikan pertumbuhan itu. Dan buah itu akan dihasilkan dari hidup saudara. Amin. Saudara hari ini jemaat Tuhan. Mungkin saudara hanya jemaat datang biasa. Jangan kecil hati. Jangan anggap bahwa saya mungkin cuma jemaat saja. No. Ada hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara. Saya juga seperti saudara dulu. Tiap minggu datang ibadah, melihat pendeta khotbah, orang melayani. Saya biasa-biasa aja. Tapi terus mengakar. Dan terus putuskan saudara mau. Till one day, ketika Tuhan angkat saudara, pertemuan itu terjadi, buah itu dihasilkan. Saudara akan luar biasa melihat Tuhan pakai hidup saudara. Amin. Kalau saudara secara keuangan hari ini mungkin pas-pasan, mungkin ya oke. That's okay, bersyukur. Teruskan prosesmu, terus berjuang, terus belajar, terus kembangkan dirimu. Bahkan ada waktunya ketika Tuhan berikan pertumbuhan itu, saudara akan lihat bahwa saudara akan makin diberkati secara keuangan oleh Tuhan. Katakan amin. So don't look others, jangan lihat orang lain. Lihatlah proses dirimu sendiri. Dan kalau pada saat kita berbuah, ingat buah itu tidak dinikmati diri sendiri. Nggak ada pohon yang buahnya dinikmati diri sendiri, nggak ada. Pohon itu buahnya dinikmati oleh orang lain. Itulah Tuhan menciptakan kita. Agar hidup kita jadi berkat buat orang lain. Dinikmati. Manisnya dirasakan oleh orang lain. Katakan amin. Saya berdoa buat setiap saudara pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami dalam pengambilan keputusan kami. Sehingga kami boleh memilih. Untuk kami mau terus berjalan dalam perjalanan iman kami. Kami mau terus lebih dalam dan dibangun di dalam-Mu. Kami tahu pesan ini buat kami. Tapi kami gak mau pulang dengan tangan hampa. Kami gak mau pulang dengan tanpa ada perubahan dalam hati dan pikiran kami. Kami gak mau pulang tanpa ada perubahan komitmen dalam kehidupan kami. Hari ini kami memutuskan untuk kami mau komitmen. Going deeper with you Lord. Kemana Tuhan bawa kami akan terus berjalan. Kami akan tahu bahwa pertumbuhan itu akan terjadi. Hidup kami akan menghasilkan banyak buah. Di dalam semua aspek dalam kehidupan kami. Tolong kami dalam ketidakmampuan kami. Tolong kami dalam ketidaksempurnaan kami. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak Tuhan. Yang bisa terus berjalan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Secara onsite maupun online, Tuhan berkati mereka. Dalam keluarga, pernikahan, bisnis, sekolah, kuliah, pekerjaan, kesehatan Tuhan berkati. Rohanian, pelayanan Tuhan berkati. Kalau mungkin di minggu-minggu ini kami mengalami hal yang berat, yang gak mudah dalam hidup kami, Tuhan tolong kami. Ada penghiburan, ada kekuatan, ada breakthrough buat setiap kami. Ajar kami untuk bisa punya perspektif yang benar dalam memandang kehidupan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Dan minggu ini kalau kami mulai aktif kembali, mulai beraktivitas kembali, kami berdoa untuk anugerah Tuhan dan berkat Tuhan yang membuat apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena ada kemurahan Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur untuk Indonesia yang semakin lebih baik, pandemi yang semakin menurun dan angka COVID yang semakin menurun. Kami give thanks to you Lord. Kami melepaskan berkat untuk Indonesia. Kami melepaskan berkat buat Balikpapan dan damai sejahtera untuk Balikpapan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Dan sebelum segera pulang, jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa,
dan melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah manis bersama Roh Kudus yang selalu mendorong kita untuk going deeper mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya Tuhan sama-sama katakan amin. God bless you, happy Sunday.